telah turun atas kami. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Tidak terhitung Tuhan. Betapa dalam, betapa lebarnya kasih-Mu atas kami. Selayaknya kami katakan terima kasih Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu, buat segala nafas hidup, buat kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Layaklah hari ini Tuhan, kami memuji dan meninggikan Engkau. Layaklah hari ini Tuhan, kami sediakan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu bumi dan langit akan lenyap, tetapi firman-Mu itu akan tinggal tetap. Kami mau hidup diam, kami mau diajar, kami tidak tersinggung Tuhan. Ketika ajaran-ajaran-Mu itu nusuk hidup kami, kami mau tetap berjalan bersama dengan Engkau. Sebab tanpa Yesus kami binasa. Tanpa Tuhan kami seperti orang yang buta, yang tidak tahu arah kemana kami harus berjalan. Tapi ketika kami bersama dengan Engkau, terang ilahi menerangi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Yang siap mendengarkan firman dengan rendah hati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin, luar biasa. Saya mau Bapak Ibu tetap semangat untuk datang di hadirat Tuhan dan tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang setuju dengan saya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini tema khotbah saya adalah deeper experience of God, yang artinya adalah pengalaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Saudaraku, saya mau katakan sebagai orang yang beriman, kita harusnya memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ada amin? Iya. Pengalaman pribadi maksudnya apa? Pengalaman yang lebih bermakna tentang Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka kekristenan kita akan datang. Kalau saudara dan saya tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kekristenan kita akan biasa-biasa saja. Oleh karena itu, hanya pengalaman lebih dalam bersama Tuhan yang akan membuat saudara dan saya lebih bermakna, yang akan membuat saudara dan saya lebih kuat, strong. Bahkan anak saya Dinda bilang bukan strong, tapi strong. Kenapa? Karena kuat lebih dari apa yang dia pikirkan dalam menghadapi masalah. Kalau orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, dia itu tidak gampang goyah. Kalau orang yang mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan, hidupnya akan diberkati, dipenuhi oleh kemuliaan demi kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Pengalaman kita yang lebih dalam bersama Tuhan akan bisa juga memberkati orang lain juga. Contohnya di mana? Saya ingat perempuan Samaria, dia tidak mengenal Tuhan, tapi begitu bertemu dengan Yesus, dia bisa bertobat, dia mengalami pengalaman dengan Tuhan, bahkan dia jadi penginjil, saudara. Seluruh kotanya mendengar siapa itu Yesus. Yang kedua, oleh karena punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang namanya Sakius, ya, akhirnya apa? Bertobat, saudara. Tidak saja bertobat, apa yang dia ambil selama ini dia kembalikan, bahkan lebih. Harus berjumpa dulu dengan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ya, sekali lagi kita yakin bahwa ketika kita bertemu, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, iman kita semakin kuat, harapan kita semakin kuat di dalam Dia. Saudara, oleh karena itu kita perlu aktif untuk mengejar, untuk saudara dan saya punya pengalaman dengan Tuhan. Nanti saya akan cerita bagaimana pengalaman saya dengan Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Haleluya. Nah, mari kita hari ini belajar dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, saudaraku. Ada dua level iman orang percaya. Saya ulang, ada dua level iman orang percaya. Yang pertama, mengalami berkat Tuhan. Yang kedua, mengalami pengalaman lebih dalam tentang Tuhan. Nah, level yang kedua ini berbeda, saudara. Level yang pertama, mengalami berkat Tuhan, dia mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi yang kedua, ya, yang mengalami pengalaman, dia
memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, ini punya hubungan erat saudara. Nah, di mana level iman saudara hari ini? Ya. Nah, saudara, kita belajar dari Ayub. Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku memandang engkau. Ayub dari orang kaya jadi bangkrut saudara. Kaya raya jadi bangkrut saudara. Tidak saja bangkrut, dia kehilangan semua hartanya. Tidak saja sampai di situ, dia juga kehilangan anak-anaknya. Ayub saudaraku terkena penyakit kusta. Bahkan teman-temannya mengata-ngatai dia. Biasa saudara, kalau kita dalam keadaan senang, teman kita banyak. Tapi ketika kita mengalami susah, teman kita nggak tahu lari kemana. Bahkan kalau kita kaya saudara, memiliki segala sesuatu, orang yang tidak saudara aja ngaku-ngaku saudara. Tapi begitu kita nggak punya apa-apa, orang tuh saudara aja kadang nggak kenal kita. Tapi nggak ada di sini. Di sini semua luar biasa. Saya hanya mau kasih tahu buat saudara. Nah, yang namanya Ayub saudara, teman-temannya berkata, kamu ini pasti ada dosa. Bahkan istrinya juga ngata-ngatain dia. Saudara yang istri-istri, kalau suami saudara ada dalam keadaan jatuh, jangan dikata-katai. Memang laki tidak berguna. Oh tidak, dia berguna saudara. Doakan saja. Amin saudara. Kalau saudara dalam masa yang sesak, saudara tetap berharap hanya kepada Tuhan. Saudaraku, jangan saudara pikir bahwa ketika yang namanya Ayub dalam masalah, dia nggak marah. Marah dia. Dia tidak bersungut-sungut dia saudara. Dia bahkan berkata dia menyesali hari kelahirannya. Kenapa aku mesti ada di dunia ini kalau seandainya aku hidupnya kayak begini? Ayub juga ngomong gini, mempertanyakan keadilan Tuhan. Bukankah aku tidak salah? Misalnya seperti itu. Aku hidup benar. Aku mempersembahkan segala sesuatunya bagi Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi dalam hidup? Saudara, Ayub kena kusta. Kepalanya kena kusta. Aduh, udah gak enak banget ya hidupnya Ayub ini saudara. Tapi saudara, ketika Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan sesungguhnya, apa yang terjadi? Ayub 42 ayat 6 berkata demikian. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, ketika Ayub mencabut perkataannya, ketika Ayub menyesal saudara, apa yang terjadi? Tuhan pulihkan. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, perkataan kita, ya memang begini, nasibku dari dulu miskin. Saudara, saya mau katakan, cabut perkataan itu. Seperti Ayub, ketika dia mencabut perkataannya, dia menyesal dengan perkataannya, perkataan yang sia-sia itu dihancurkan. Dan dia dikembalikan oleh Tuhan harta kekayaan lipat-lipat kali ganda. Mungkin saudara tolong ingat-ingat, perkataan apa yang saudara pernah lontarkan? Dasar anak sial, ya kan? Atau apalagi hari ini saudara katakan, aku cabut perkataan itu, seperti Ayub katakan. Ya, dan aku menyesal. Saya percaya akan berbalik seperti Ayub saudara. Ya, coba nanti kita ingat-ingat di rumah perkataan kita yang sia-sia. Kita cabut, kita hancurkan. Yang kedua saudara, orang yang mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dalam adalah Yusuf. Dia dibuang ke sumur, dia dijual, dia menjadi difitnah, dia dipenjara, dia menjadi budak. Ini nggak enak semua yang dia lakukan saudara. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Dia mengenal siapa Allah. Dia nggak marah sama Tuhan. Akhirnya Tuhan angkat dia. Ada amin saudaraku? Kita lihat yuk selanjutnya. Ya, Daniel. Siapa Daniel? Daniel itu sangat dikasihi oleh Allah. Ya, karena apa? Dia rajin berdoa. Sehari 3 kali dia berdoa seperti ibu saya. Ibu saya sehari 3 kali dia berdoa saudara. Daniel saudara, dia mengalami yang namanya penganiayaan yang dilakukan oleh Haman saudara. Minta maaf, suara saya agak serak saudaraku.
Nah, dia dibuang ke lubang singa. Tapi di dalam lubang singa itu Tuhan beserta dengan dia. Ada amin, saudaraku. Daniel tidak ditinggalkan. Daniel tidak mati, tapi Daniel hidup. Karena apa? Ada Tuhan beserta dengan dia. Amin. Akhirnya apa, saudaraku? Dia menduduki posisi tertinggi dari 3 pejabat yang tinggi. Dan tidak saja itu, dia membawahi 120 orang wakil dari orang wakil daripada raja. Saudaraku, yang selanjutnya kita lihat siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. SMA saya bilang begitu. Yuk, ketika itu dia disuruh menyembah Allah lain, dia tidak mau, saudara. Daniel 3 ayat 16 sampai 18 berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Raja Nabukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Dengan kata lain, Sadrak, Mesak, Abednego tidak takut akan kematian. Bagi dia, sekali Allah yang dia sembah, tetap selamanya Allah yang dia sembah. Ditolong atau tidak, Tuhan tetap hebat. Ditolong atau tidak, dia tetap menyembah Allah yang hebat. Amin, saudaraku. Siapa yang sudah nonton film The Son of God? Belum ada ya? Kalau bisa nonton di Cibubur Junction, lagi main filmnya, bagus banget. Saudaraku yang kekasih, kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Abraham, saudaraku. Abraham dijanjikan Tuhan bahwa istrinya yang namanya Sarah akan memiliki anak. Ya, penantiannya berapa lama, saudara? 25 tahun. Saudara bisa bayangkan, 25 tahun. Pertama Sarah dengar, Abraham dengar, dia pasti bergembira. Orang yang menanti, saudara, kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih oke. Tapi kalau selebihnya, saudara, aduh, pasti nggak enak. Di film Son of God itu, saudara, Only Son of God. Ya, It's only son. Oh, sorry. Ya, saya sudah lupa karena saya semangat untuk memberitakan firman ini. Yang namanya Sarah, saudara, dia nunggu lama banget. Perempuan tuh kalau suruh nunggu kan nggak sabar. Mana? Dia katakan seperti itu. Mana? Kok nggak ada? Abraham bilang, ya sabar, tunggu waktunya Tuhan. Dia katakan, bagaimana saya mau nunggu? Umur saya makin hari makin tua. Ini janji Tuhan mana? Saudaraku, dia menangis menunggu janji Tuhan. Abraham juga sudah kayak orang tidak tahu lagi mau caranya bagaimana untuk memberitahu istrinya untuk sabar. Saudara, nunggu waktu 25 tahun itu nggak gampang, saudara. Sehingga ada riak-riak di dalamnya untuk menuju 25 tahun itu. Apa riak-riak itu? Sarah mengeluh terus, Sarah nangis terus. Sarah berdoa, aduh, gak karuan dah, sudah berdoa dari jongkok sampai losor. Tuhan kok belum ngasih si anak ini. 25 tahun, saudara. Dan ketika Ismail lahir, Tuhan tuh gak bicara loh. Lama Tuhan gak bicara. Tapi ketika Ishak mau Tuhan berikan sesuai janjinya, setahun sebelumnya, Tuhan bicara lagi sama Abraham. Abraham dapat Ishak itu umur 100 tahun. Dan Sarah untuk lahirkan si Abraham 91 tahun. Mustahil bukan? Mustahil bukan, saudara? 91 tahun loh, sudah mati pucuk itu. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Semuanya indah pada waktunya. Hari ini apakah saudara sedang menunggu janji Tuhan? Dan janji itu belum digenapi. Kiri kanan bilang sabar. Saudara harus mengalami pengalaman dengan Tuhan. Jadi dengan begitu si Sarah bilang, Tuhan benar ya menepati janjinya. Karena apa? Dia selama ini gak sabar untuk menunggu janji Tuhan. Tapi begitu digenapi, oh iya ya, Tuhan pasti genapi janji. Harus punya pengalaman dengan Tuhan. Ada amin, saudaraku? Saudara,
saya kemarin Pak Edi bersaksi. Bersaksinya begini, Pak Edi itu dideteksi ada pikirannya kemana-mana, jatuh koroner gitu ya Pak ya. Setengah badannya tuh kayaknya gimana gitu. Tangannya sudah geredek begitu saudara. Sebelum tidur, Pak Edi bilang begini, Tuhan sembuhkan penyakitku ini. Aku percaya kepadamu Tuhan. Saudara, percaya nggak percaya? Paginya bangun Pak Edi sehat kembali. Kok nggak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Haleluya! Saudara harus punya pengalaman. Bagaimana saudara bisa bilang Allah itu penyembuh kalau saudara nggak pernah sakit? Jangankan kita saudara, anjingnya Pak Edi pun haleluya 12 kali. Sebenarnya anjingnya tuh sudah nggak bisa jalan, nggak mau makan, sudah dibawa ke dokter juga nggak sembuh-sembuh. Pak Edi dengan tindakan iman kasih minyak urapan saudara. Oh haleluya. Akhirnya apa saudara? Anjingnya tuh sekarang ini sudah mau makan saudara. Dengan kata lain, anjing aja Tuhan pelihara, apalagi kita. Halo. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kalau kita sakit gitu ya, mulai sakit nih, gerak, mata nih, gerak. Oh ini kita mau nangis ini. Siapa bilang? Kalau lihat kedokteran itu memang sarafnya kita agak ini, tapi orang zaman dulu kan begitu kan. Kalau mata bergerak, guru. Apalagi kalau tangan gatel, mau dapat duit katanya. Saudara, saya mau katakan buat saudara, biasanya kalau kita sakit atau apa, jangan-jangan, kan seperti itu kan saudara. Nanti kita buka buka nih, kalau sakit ini, kalau gejalanya ini, udah kita mulai prediksi sendiri, saudara. Padahal yang Tuhan mau, kalau tangan kita sakit, dalam nama Yesus, sembuh. Ada amin saudara. Jangan lagi buka Google lagi, sudahlah. Jadilah sesuai dengan iman saudara. Ada amin saudara. Kalau perut sakit, jangan-jangan usus buntu. Wah, kan gitu kan. Usus buntu kita ini, gejala-gejalanya sama, jadilah seperti kehendakmu. Perkatakan kita punya kuasa dalam nama Yesus. Semua organ-organ tubuhku sehat. Aku umur panjang, tidak sakit-sakitan. Nggak ada tepuk tangan buat Tuhan. Harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara. Ibu saya waktu mau operasi, saudara, yang saya pernah cerita di sini kan, dokter sudah bilang umurnya udah 80 ibu. Saya nggak bisa jamin ya bu, ibu tanda tangan ya, ini begini ya, begini. Stop. Saya bilang, saya stop dokter. Saya tahu dokter mau ngomong kemana, tapi saya punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan ibu saya. Berikan tepuk tangan yuk. Udah gitu masuk, saya sudah menunggu, mama saya sudah di ruang operasi. Datang lagi dokter satu lagi. Ibu, usia ibunya ibu 80 tahun. Saya tahu, saya bilang. Terus ibu, maaf ya, karena menurut usia jika ada apa-apa terjadi di ruang operasi, stop. Saya berdoa, dokter. Saya percaya dalam nama Yesus, ibu saya tidak ada apa-apa. Terus dia bilang, bu, saya muslim. Ya, saya tahu. Tapi doa saya yang saya percaya manjur. Langsung dia bilang, bu, saya belum nikah, tolong carikan saya jodoh. Doakan saya jodoh. Ya ampun. Saudara, walaupun kadang kita ngomong kayak gitu, saya percaya dengan iman. Begitu keluar, nangis juga. Namanya manusia. Karena 4 jam itu saya tidak tahu mama saya bagaimana di dalam. Punya iman yang kuat, punya. Tapi air mata, air hidung, air kuping keluar semua. Saya nggak kuat ada di ruangan sentra medika, saya keluar, ada mau sama Wike ya. Saya nangis di mobil. Tuhan gak apa-apa. Yang penting iman kita jangan ciut, saudara. Haleluya. Akhir ada Sari, ada Diki waktu itu nolongin gitu ya, masuk dijagain gitu. Aduh, di antara kesesakan, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Ada amin saudara. Makanya kita harus punya pengalaman. Begitu mama saya sudah selesai operasi, rupanya tidak dibius total, dia masih sadar. Keluar sudah senyum, dalam hati ngana senyum. Kita yang tunggu di luar, air mata sudah. Astaga,
ya kan Wika ini saksinya nih ya Wika ya. Memang hidup dalam Tuhan tuh kayak adrenalin kita itu di apa ya, kayak begini gitu kan. Hidup kita kan begitu. Kadang di atas tadi terjun bebas, begitu. Aduh, Tuhan seperti itu saudara. Saya percaya namanya Daniel bukan dia nggak takut, pasti dia takut, tapi dia lebih imannya melebihi ketakutan. Ada amin saudara. Next kita lihat yuk. Kita harus punya pengalaman. Mengenal Tuhan melalui pendengaran kita saja itu berbeda dengan mengenal Tuhan dengan mata hati. Jadi kalau saudara punya pengalaman yang lebih dengan Tuhan, itu tuh beda saudara. Daripada hanya untuk menerima berkat, tapi punya pengalaman pribadi. Aduh, memang kadang-kadang Tuhan tuh buat kita jantung kita duk. Misalnya jam 12 nih kita butuh jawaban doa saudara. 12 tank, ya. Misalnya anak kita harus ujian gitu, atau harus bayar sesuatu gitu ya saudara. Nanti jam 12 kurang setengah 12 kita udah berdoa, kita sudah puasa misalnya, udah berdoa, tapi tidak ada jawaban. Itu kan membuat jantung kita dak-dik-duk saudara. 12 kurang 5, nggak ada juga tanda-tanda ada jawaban daripada Tuhan. Ini yang membuat adrenalin kita naik turun saudara. Tarik menarik. Nah, biasanya Tuhan jawab doa kita jam berapa? 12 kurang 1 detik. Iya nggak saudara? Jam 12 kurang 1 detik baru dia jawab doa kita. Aduh, haleluya 12 kali. Kadang saya letih lesu saudara. Aduh, bagaimana ini? Saya ngomong sama Pak Abraham dengan suami saya. Udah begitu. Pak Abraham bilang, Debbie, kau jangan mundur. Katanya begitu. Kenapa Pak? Jangan sampai satu langkah lagi Tuhan jawab doa kita. Kita mundur, rugi. Iya nggak? Ngerti maksud saya saudara? Kita ini sudah sampai di pucuk, tinggal satu langkah lagi. Cuma kita nggak lihat ujungnya, terus kita mundur. Ngenes kan saudara. Ada satu orang, ketika itu dia mengalami kecelakaan, mobilnya masuk jurang, dan akhirnya dia bisa pegang ranting saudara. Dia pegang ranting gitu, dahan pohon. Dalam keadaan malam gelap, dia sudah bayangkan saudara, ini pasti jurangnya dalam sekali. Dia berkata sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, ranting ini patah, saya mati Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tuhan bilang begini, lepaskan tanganmu dari ranting itu. Aduh Tuhan, dilepaskan, mati saya. Dia tetap berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong, selamatkan saya Tuhan. Tuhan bilang, lepaskan tanganmu dari ranting itu. Saya mati Tuhan kalau saya lepaskan tangan saya dari ranting ini, dahan ini. Tidak lama kemudian dengan sekuat tenaga dia pegang terus itu dahan itu ranting itu saudara. Ketika fajar menyingsing, suasana jadi terang. Masya Allah, ternyata dia pegang ranting itu tinggal sejengkal begini tanah. Coba dia lepaskan dari kemarin, dia nggak akan mati. Hanya deket tanah banget gitu, nggak ada sejengkal gitu. Kadang-kadang kekhawatiran kita melebihi iman kita. Tapi percayalah, di sini adalah orang-orang yang mengenal akan Allah. Berikan tepuk tangan yuk. Haleluya. Lanjut kita lihat. Next, kita lihat ya. Next kita lihat. Ya, Mazmur 8:1-13. Ini bahasa yang kedua sih. Jadi dikatakan gini ya. Daud bilang begini, aku bersuka cita ketika aku datang ke rumah Tuhan. Aku diberkati ketika mengalami sesuatu, kerinduanku adalah di rumah Tuhan. Tahukah saudara? Ketika saudara mau masuk dalam gereja ini, saudara bertemu dengan Asyir kan? Ya. Ini rumah. Kalau saya datang ke rumah Pak Okto misalnya, Pak Okto yang akan menerima saya. Shalom Bu, kan begitu. Selamat datang di rumah saya Bu. Tapi kalau saudara datang ke sini, yang mengucapkan salam di depan itu Tuhan sendiri. Ada amin? Karena ini rumah Tuhan. Jadi saudara datang ke tempat ini, saudara sedang ada di rumah Tuhan. Ikan, saudara. Ikan, dia punya habitat itu di mana? Di air kan?
Satu kali ikan yang ada dalam akuarium lompat dari air jatuh ke tanah, apa yang terjadi? Kelepek-kelepek dulu dong, ngap-ngap dulu dong, ya kan? Bisa mati dia. Nah, tapi ketika ikan itu diambil, dimasukkan ke dalam air lagi, dia ikan hidup. Saya mau beritahu pada saudara, saudara itu seperti ikan dan saya. Ketika kita jauh daripada Tuhan, kita ngap-ngap. Kiri kanan katakan ngap-ngap. Saudara nggak bisa jauh dari Tuhan. Saudara nanti kalau jauh dari Tuhan, saudara akan ngap-ngap. Kalau saudara jauh dari Tuhan, ibaratnya begini loh. Saudara akan turun. Saya ingat Daud ketika dia harus berperang, dia nggak berperang. Dia duduk di soto, dia lihat itu Betseba. Dia ada di soto, akhirnya dia turun kan? Dia turun, dia menghampiri Betseba, berbuat lagi jahat, dia turun lagi. Habis itu apa yang dia lakukan? Dia turun lagi. Suami daripada Betseba, Uria, disuruh perang di depan dengan kata membunuh, iya kan? Turun lagi dia. Kalau turun jauh, saya mau katakan makanya saudara dan saya tidak boleh turun jauh daripada Tuhan, karena Dia sang pemberi hidup. Ada amin saudara? Karena Dia sang pemberi berkat. Kenapa? Kita harus dekat dengan Tuhan. Nggak bisa jauh daripada Tuhan. Kita mau marah sama Tuhan sebagaimana apapun juga, ya saya mau kata, yang rugi kita sendiri. Yang rugi kita sendiri. Dan ketika kita ada di rumah Tuhan, kita harus bawa sesuatu. Saya misalnya mampir ke rumah Pak Okto, saya bikin apa misalnya puding misalnya. Saya mampir Bu Jen, ini saya bikin puding. Seneng dong yang punya rumah, ya kan saudara, kita bawa sesuatu. Saudara datang ke rumah Tuhan harus bawa sesuatu. Sesuatu itu apa? Bukan duit saja. Bawa hati loh. Bawa hati kita. Tuhan, ini aku mau menyembah Engkau, terima kasih. Jadi bawa sesuatu. Jadi datang ke gereja bukan karena disuruh. Datang ke gereja bukan karena satu rutinitas. Tapi saudara datang ke gereja itu karena saudara mau mempersembahkan hati saudara kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ada satu kerinduan, sama seperti kita lagi mau ketemu pacar kita zaman dulu. Aduh, gak sabar untuk tunggu hari Minggu karena janjiannya hari Minggu. Jangan hari Minggu astaga dodo hari Minggu mau jalan-jalan jauh kita. Iya kan? Hari Minggu minggu depan masih ada gereja lagi. Jadi sudah jalan-jalan. Ya kalau minggu depannya saudara masih hidup. Kalau enggak, iya kan? Itu yang membuat saya semangat, saudara. Itu yang membuat saya menyala-nyala. Karena saya tahu apa yang kita dapatkan hari ini kita tidak tahu untuk besoknya. Kiri kanan bilang sadar. Bertobat jo. Oh, haleluya. Lanjut yuk, kita lihat yuk. Asal Tuhan beserta, berada di ujung bahaya pun tidak mengapa. Jika Tuhan tidak beserta, berbaring di singgasana pun aku enggan. Ada amin saudara? Asal Tuhan beserta, di ujung bahaya pun yes, oke. Di ujung jurang pun ya nggak apa-apa. Yang penting ada Tuhan. Daripada bersanding di singgasana, hidup nggak tenang, tidur nggak bisa. Sekali lagi, butuh Tuhan. Ada amin saudaraku? Ya lanjut yuk. Oke, saudaraku, mengenal Tuhan melalui pendengaran saja berbeda. Kita harus mengenal Tuhan dengan mata hati. Nah saudaraku, orang yang sudah mengalami pengalaman yang lebih dalam tentang Tuhan, pasti dia selalu rindu ada di rumah Tuhan. Amin. Saya kalau jauh dari Tuhan ini rasa hampa, rasa hidup tidak berarti. Tapi ketika saya dekat dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Masalah tetap ada, tapi saya bersuka cita di dalamnya.
Ada amin, ada damai sejahtera walaupun dompet kosong. Lihat dompet kosong tapi gak ada kekhawatiran. Karena kita tahu Allah pasti bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia pasti memberkati kita, memberkati saudara dan saya. Ada satu cerita, dua orang dari kampung saudara, kampung pedalaman sekali, untuk dia menuju kota, dia pasti naik delman 1 jam. Habis itu dia naik odong-odong 1 jam. Pokoknya sampai di yang namanya bank itu, kota itu, dia memerlukan sesuatu yang sangat berat karena jalannya jauh sekali. Nah, dia mau berdua ini mau nyetor uang di bank, ya. Dia sampai di depan bank, dia lihat open. Oh, kenapa sih sekarang bank sudah berubah jadi oven? Mereka berdua pikir begitu, saudara. Ini bank kok sudah jadi oven ini, aduh. Saya juga baru lihat oven kayak begini, katanya seperti itu, saudara. Tiba-tiba ada orang bule, saudara, mau masuk, orang kulit putih, saudara, mau masuk gitu. Pas mau masuk gini, dia bilang, jangan masuk, itu open, jangan masuk. Katanya bule, bulenya tetap masuk, saudara, yang kulit putih. Ini dua orang yang nunggu, aduh apa yang terjadi, itu bule masuk ke dalam oven, kata gitu, saudaraku. Tidak beberapa lama nanti 1 jam kemudian yang keluar orang kulit hitam, saudara. Alias orang Negro, saudara, keluar, rambutnya keriting. Begitu keluar, saya sudah bilang, jangan masuk itu oven. Pergi masuk putih, keluar hitam. Saudara yang kekasih dalam hidup, seringkali kita salah mengartikan firman Tuhan. Oleh karenanya kita butuh firman. Oleh karenanya kita butuh Tuhan. Oleh karenanya kita butuh ke gereja. Mari kita memiliki haus dan lapar akan kebenaran firman. Mari kita setiap yang hadir di tempat ini memiliki pengalaman dengan Tuhan. Saya percaya yang hadir di sini pasti pernah memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bahkan di ujungnya pun saudara tetap melihat kemuliaan demi kemuliaan. Berikan tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Haleluya. Saya minta pemusik Yoli ke depan. Ada satu lagu lebih dalam lagi. Ya. Memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, sebab dia dahsyat, dia ajaib. Lebih dalam lagi ku cinta Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu lebih lagi dengan segenap hati, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Saudara, Rasul Paulus, saya suka dengan Rasul ini, saudara. Dia mengabarkan Injil, dia di penjara, dia mengalami hal-hal yang gak enak, saudara. Tapi dia tetap setia melayani Tuhan. Ada amin, saudara? Ya, Rasul Paulus itu luar biasa, imannya sedikit pun tidak goyah. Beberapa hari yang lalu saya ke Menara Doa. Kalau saya ke Menara Doa, saya selalu menangis. Saudara, dulu banget, saya punya teman. Ketika dia orangnya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, orang Kristen, tapi belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia belum mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara, dia sempat ngomongin saya gini, ke teman saya, tapi saya dengar, Debbie itu kalau ngomong itu nangis.
Saya digituin. Dalam hati kamu sih belum mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Kalau kamu udah mengenal siapa Tuhan, mengalami penderitaan dan Tuhan tolong, wah, hati ini rasa gimana gitu ya saudara. Hingga satu saat saya ajak dia bukan gereja kayak kita, saya ajak dia ke gereja, saya kenalkan Tuhan kepada dia. Rupanya dia mengenal pribadi akhirnya ya, melalui masalah. Dia mengenal pribadi siapa Tuhan. Wah, akhirnya dia lebih militan daripada saya. Saudara, yang terjadi selanjutnya adalah di dalam Tuhan, dia dipanggil oleh Tuhan. Dan beberapa bulan lalu, saya bertemu dengan istrinya. Saya lupa, hampir lupa gitu. Ibu Debbie. Oh iya. Dia rupanya sudah menikah. Dia bilang gini sama suaminya, Ibu Debbie ini yang membawa saya dan suami saya yang dulu kenal akan Tuhan lebih dalam. Saya kaget banget. Saya senang sekali saudara dengan berita itu. Walaupun suaminya dari panggil Tuhan, dia sudah menikah dengan pendeta. Pendetanya pernah khotbah di sini loh. Tapi saya senang banget. Dia kenal saya, dia perkenalkan kepada suaminya. Ibu ini yang mengenalkan saya lebih dalam tentang Tuhan. Saudara, mari yuk kita jadi berkat dimanapun kita berada. Amin saudara, kenal Tuhan lebih dalam. Mungkin hari ini air matamu belum kering, gak apa-apa saudara. Mungkin hari ini sakitmu belum sembuh, gak apa-apa saudara. Mungkin jalan keluar belum ada, gak apa-apa. Kita gak apa-apa, kita lebih kenal sama Tuhan. Tuhan pasti lepaskan saudara. Tuhan tidak pernah biarkan saudara jatuh tergeletak. Tuhan gak akan mungkin saudara membuat saudara malu. Makanya Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Kelegaan saudara akan dapatkan ketika saudara mengenal Tuhan lebih dalam. Deeper saudara, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindukan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Saudara, saya mengenal Tuhan itu banyak sekali suka dan duka yang saya alami bersama dengan Tuhan. Kalau sampai hari ini saya ada di sini karena saya mengenal Tuhan sekali, gak pernah tinggalkan saya. Waktu saya ada di Thailand saudara, Pak Abraham bilang, Debbie irit-irit ya, biasa kan. Terus rupanya sampai di sana, wow, saudara ngerti lah perempuan ya. Terus uang sudah mulai nipis nih saudara, uang udah mulai nipis. Tiba-tiba saya dapat telepon gitu, dari Indonesia yang saya nggak pernah duga gitu. Bu Debbie, ya, Ibu dapat arisan. Hah, saya dapat arisan. Bu, untuk saya jangan, saya mau ambil itu arisan, amin. Saudara, dalam keadaan sedikit apapun ya, Tuhan sanggup melimpahkan berkat asal kita cinta Dia. Gak pura-pura dan sandiwara sama Tuhan. Jangan sandiwara sama Tuhan, saudara. Harus memiliki hati yang tulus kalau saudara mau melihat mujizat. Satu kali saya cerita sama Chris ya waktu itu. Saya ingin murid saya gitu ya, bisa buat fondan. Jadi kalau mereka nanti terjun dalam pelayanan nggak minta-minta, saya ajarin mereka buat binatang dari fondan apa. Itu saya beli semua saudara. Saya beli semua dan jumlahnya lumayan banyak. Setelah saya bayar, saya bilang, ya ampun, kok segini ya. Tapi Tuhan, gak apa-apa, aku mau melayani Tuhan. Kan mereka calon-calon hamba Tuhan. Aku gak apa-apa Tuhan, gak apa-apa. Sampai di rumah Oma bilang, Debbie, kan kamu beli banyak-banyak gini, sudah mak, biarin. Saudara, 5 menit selanjutnya Pak Abraham bilang, Debbie, kamu lihat di rekening, gaji dosen saya ternyata keluar. Dan buat kita, yang penting hati kita tulus dulu, jangan bilang Tuhan saya kasih ini ya, ganti, jangan.
Yesus yang kami sembah. Bukan karena dengar kata orang, Yesus penyembuh. Bukan karena dengar dari kata orang, Yesus sanggup memberikan berkat. Bukan dengar dari kata orang, Yesus bisa buka jalan. Tidak, tapi kami mau mengalami itu semua Tuhan. Memang benar, Yesus itu bukan jalan bagiku. Memang benar, Yesus itu penyembuh bagiku. Memang benar, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Engkau. Jika kami punya pengalaman dengan Engkau, kami bisa berkata demikian. Kami tidak mau hal-hal yang kami alami membuat kami jauh daripada Tuhan. Kami nggak mau melihat masalah yang begitu besar bagi kami, tapi kami mau melihat Yesus terlebih besar dari masalah kami. Tuhan, kami terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Kami lemah, tapi kami tahu Engkau kuat Tuhan. Oleh karena itu kami tidak mau marah, kami tidak mau jauh daripada Tuhan. Saat dalam lembah kelam pun Tuhan ada di sana. Saat ini kami tidak berdaya pun Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini, supaya kami tidak meragukan Engkau, supaya kami tetap mempercayai Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu, terlebih angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah, kembalilah kepada panggilanmu, lakukanlah apa yang telah engkau dengar. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Percayalah, tangan Tuhan yang perkasa tidak akan pernah berhenti menemani engkau. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita katakan amin.